kita dan juga negara-negara lain di dunia menghadapi tekanan yang berat. Tapi alhamdulillah perkembangan kasus harian di negara kita membaik. Kita lihat Indonesia, setelah jatuhnya Soeharto, rakyatnya berani buat perubahan. Malu kita sekarang. Malu kita sekarang. Malu kita sekarang. Kenapa Indonesia boleh jadi begitu? Karena sifat rakyatnya sudah menjadi watchdog, melihat, dan kalau tak betul mereka membuat pembetulan. Tidak ada lagi kerja di zona yang nyaman. Tidak ada lagi kerja-kerja yang hanya rutinitas. Tidak ada lagi kerja-kerja yang monoton, yang begitu-begitu saja. Kita harus membangun nilai-nilai baru dalam bekerja yang menuntut kita harus cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Masa peralihan yang sama, diorang telah bertukar 8 presiden dan akhirnya mereka mendapat yang terbaik, Jokowi. Dan hampir majoriti rakyat Indonesia mengagumi Jokowi, menyanjung Jokowi dan menghormati Jokowi. Dalam 3 minggu ini kita sudah berada di angka yang baik menurut saya. Ini yang harus kita jaga dan terus kita tekan agar terus berkurang. Sampai terakhir kami melihat bahwa apa yang terjadi sekarang sudah bisa dikendalikan, baik di Jawa, Bali maupun luar Jawa dan Bali. Akan tetapi Pak Presiden selalu mengatakan tetap waspada. Lim, anggota Parlemen Malaysia Lim Kok Siang mempertanyakan penanganan COVID-19 di negaranya kepada Menteri Kesehatan Malaysia Khairi Jamaluddin dengan membandingkan kondisi pandemi di Indonesia. Menurutnya, kasus COVID-19 di Indonesia lebih cepat turun dibanding dengan Malaysia. Masalah COVID, saya kira kita cukup optimistis. Keputusan Bapak cocok untuk rakyat kita. Tim kita saya kira bagus. Tim kita di kabinet cukup kompak dan kita kerjanya baik, Pak. Jadi mohon Bapak jangan ragu-ragu. We are on the right track. Padahal jumlah populasi di Indonesia lebih besar dari Malaysia. Lim juga memperingatkan Khairi Jamaluddin bahwa vaksinasi saja tidak akan membantu masalah COVID-19 Malaysia. Menurut Lim, Malaysia adalah salah satu negara dengan kinerja terburuk di dunia dalam hal penanganan COVID-19 tahun ini. Malaysia telah mencatat rata-rata lebih dari 20.000 kasus selama lebih dari 4 minggu. Menurut angka dari All World In Data per 1 September, kasus baru COVID-19 mencapai 572,43 per 1 juta orang. Angka itu lebih besar dibandingkan Indonesia yang hanya 37,40. Selain itu, Malaysia juga menduduki puncak angka kematian akibat COVID-19 tertinggi dengan 8,48 per 1 juta orang. Total kasus kumulatif COVID-19 di Malaysia pun diprediksi akan menembus 2 juta pada 16 September 2021 mendatang. Lim meminta agar pemerintah Malaysia tak lagi mengandalkan kebijakan lockdown ketat dan tujuan hidup bersama COVID-19. Bagi gantinya, Lim mengajukan agar pemerintah menerapkan pembatasan yang ditargetkan. Kita sudah berada di jalan benar, jadi kepemimpinan Pak Jokowi efektif, Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat sama Bapak. Saya lihat, saya saksi, saya ikut dalam kabinet. Jokowi ini bukan orang yang suka teriak-teriak. Bukan bicara yang besar, kerjanya yang besar. Dia tidak perlu cerita kemana-mana. Tiba-tiba ada lapangan pekerjaan. Dia tidak perlu cerita apa-apa, tiba-tiba ada jalan, pabrik, dan sebagainya. Berarti Presiden Joko Widodo ini cukup luar biasa di mata Anda? Ya, berbanding dengan yang dahulu. Ya, saya dapati bahwa sekarang ini di bawah dulu dia nampak Indonesia buat kali pertama lebih maju daripada Malaysia, daripada segi growth-nya, daripada segi kewangannya lebih baik daripada Malaysia. Dan ini saya ingat disebabkan oleh pemerintahan yang faham tentang selok-belok ekonomi. Tadi saya mesti pidato juga. Saya bilang, saya sampai Pak Jokowi saya tangisi. Kenapa mikiri rakyat sampai badannya kurus? Itu semangat perjuangan. Api nan tak kunjung padam. Membela negara. Dan bagus dengan orang-orang. Pilkada pertama itu saya pasti nangis. Pasti. Tidak mengira kalau akhirnya beliau menjadi RI 1. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.
Kalau Jokowi bisa jadi presiden, anak kita bisa jadi presiden. Dan itu mimpi kita, membangun negara yang demokratis. Kasih hati-hati. Ya, doanya ya. Pengamatan saya, Pak Jokowi hanya berdoa selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Ya Allah, Pak. Ya Allah. Ya Allah, Pak. Alhamdulillah wa syukurillah, ya Allah. Sudah selamatin jangan tadi kurang kuat aku. Doakan ya, Mbak. Ya, doakan yuk. Ya Allah, Pak, syukurillah, ya Allah. Semoga sehat selalu, jangan tidak ada halangan apa-apa, tidak pernah sakit apapun, ya Allah. Presiden-presiden sejak Bung Karno yang darahnya paling merah Jokowi. Yang lain itu agak banyak biru-birunya. Ada unsur birunya. SBY ada unsur birunya juga. Habibie sedikit-sedikit ada birunya. Popularitas Presiden Joko Widodo ternyata tak hanya di kalangan masyarakat Indonesia. Di mata dunia, Presiden Jokowi termasuk sosok yang disorot karena kebijakan-kebijakannya yang membawa kemajuan untuk Indonesia. Bahkan beberapa kali Presiden Jokowi masuk dalam daftar orang yang berpengaruh di dunia. Menjadi orang nomor 1 di Indonesia, banyak gebrakan yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo, terutama di bidang ekonomi dan infrastruktur. Di periode pertama, Presiden Jokowi sudah berhasil membangun hubungan baik dengan negara-negara lain. Atas kinerjanya, Jokowi menuai banyak pujian dari para pemimpin negara. Saat pembukaan APEC di Vietnam 2017 lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji Indonesia karena telah menjadi negara dengan pertumbuhan pesat di G20. Sementara Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull, memuji Jokowi sebagai presiden yang sukses merawat keberagaman dan mewujudkan kepemimpinan yang merupakan perpaduan antara demokrasi, Islam, dan moderat saat menyambut para pelajar yang mengikuti program Indonesia Australia Youth Interfaith Program. Selain itu, Presiden Jokowi juga pernah dianugerahi Medal of Ghazi Amanullah dari Presiden Afghanistan Januari 2018 lalu. Pemberian medali ini sebagai bentuk penghargaan atas keberanian Indonesia dalam memajukan hubungan bilateralnya bersama Afghanistan. Nama Presiden Jokowi juga beberapa kali masuk daftar orang yang berpengaruh di dunia. Yang terbaru, Presiden Jokowi menempati urutan ke-13 dalam daftar 500 orang Muslim paling berpengaruh di dunia yang disusun oleh Pusat Studio Strategi Islam Kerajaan atau RISSC. Presiden Jokowi merupakan pemimpin pertama yang bukan berasal dari militer atau dinasti politik. Presiden Jokowi pun semakin populer setelah tampil 2 kali di cover majalah Ar-Rajal asal Arab edisi Mei 2019 dan Juli 2019. Di edisi terbaru, Jokowi berbicara tentang isu terorisme dan perbedaan di Indonesia yang tidak menimbulkan perpecahan. Sebelumnya, foto Presiden Jokowi juga pernah muncul di cover majalah Time bulan November 2014 dalam edisi Person of the Year. Presiden Jokowi merupakan salah satu kandidat dari 50 tokoh terbaik dunia versi majalah Time. Aksi-aksi unik Presiden Jokowi juga kerap mencuri perhatian dunia. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.